Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi untuk berbagi pengetahuan cara membuat soal yang menarik dengan model kuisis. Tujuannya supaya siswa tidak jenuh dengan soal-soal yang kita buat selama ini. Baiklah, kita mulai. Untuk membuat soal model kuisis, kita masuk ke kuisis, kemudian kita pilih buat. Kita tunggu. Kemudian kita berikan nama, misalnya penilaian atau kita sesuaikan saja ini kuis IPA tugas di kelas 7 Sani Sanov. Kemudian kita pilih subjek yang relevan. Kalau IPA berarti kita ambil pengetahuan alam. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah itu di sini disediakan ada bentuk soal pilihan ganda, kotak centang, kemudian isi bagian yang kosong. Kemudian kalau yang bawah ini berbayar, kita cari yang tidak berbayar alias gratis. Kemudian untuk memulai membuat pertanyaan atau soal, kita klik di sini pertanyaan baru. Kemudian saya ambil salah satu dulu, pilihan ganda. Setelah muncul seperti ini, maka kita bisa mulai mengetik dalam kolom tulis pertanyaan di sini. Misalnya saya tuliskan gejala alam dibedakan menjadi, kemudian karena sini pilihan ganda kita tuliskan yang pertama 1, langsung 2, kemudian pilihan yang ketiga, yang C4, kemudian yang D5. Kemudian kalau kita ingin menambahkan satu pilihan lagi, kita klik pada bagian bawah, kemudian kita klik ulang 6. Kalau sudah selesai, jangan lupa diberi jawaban betulnya. Kita klik jawaban betul, nanti muncul warna hijau. Dan kita atur juga waktu untuk mengerjakannya. Di sini variasi dari 5 sampai dengan 15 menit. Karena ini soalnya sederhana, kita ambil yang 30 detik saja. Jangan lupa kalau sudah selesai disimpan. Maka di sini kelihatan tampilan soalnya seperti ini. Nah, begitu untuk membuat soalnya. Kemudian kita kembali untuk melihat soal yang sudah saya buat. Ini kuis IPA tugas di kelas 7 Sani Sanov, karena memang untuk memenuhi dari keikutsertaan diklat di Sani Sanov. Saya coba buka soal yang sudah saya buat kemarin.
Dari soal yang saya buat jumlahnya ada 10, kemudian 3 variasi soal saya berikan di dalamnya. Ada soal pilihan ganda, kemudian ada soal menjawab lebih dari satu, kemudian untuk mempermudah siswa supaya tidak terjebak dengan jawaban satu saja, dalam soal saya tambahkan jawaban lebih dari satu. Kemudian bentuk soal yang ketiga berupa soal isi. Nah, ini ada 10 soal yang sudah saya buat. Kemudian untuk menarik lagi, saya kepingin membuat gambar dari jawaban siswa. Jika misalnya siswa menjawab salah, ada tampilan meme-nya. Kemudian kalau siswa menjawab betul, maka ada tampilan meme-nya juga. Di sini. Sebelum kita mainkan, kita atur dulu meme-nya yang sudah saya buat. Kemarin sudah saya buat ada 10 setelan meme jawaban benar. Ini. Kemudian 10 meme untuk jawaban salah juga. Nah, diantaranya ini nanti kalau ada yang menjawab betul atau salah akan muncul dengan sendirinya dan diatur oleh sistem khusus di sini. Nah, kita kembali ke soal tadi. Pada saat kita buka, sebelumnya kita harus mengatur dulu soal yang akan kita berikan kepada siswa. Kita atur di pekerjaan siswa. Di sini ada batas waktu untuk mengerjakan. Sekarang tanggal 28. Kita atur hari ini saja. Berarti sekarang kita buat tanggal 27. Nanti selesai mengerjakannya sampai dengan pukul 11.45. Di waktunya saya berikan kemudian tidak ada batas waktu. Kita lanjutkan pengaturan berikutnya. Tidak ditugaskan untuk setiap kelas. Ini karena kita hanya untuk tutorial, jadi tidak usah ditulis dulu. Kemudian berikutnya pengaturan umum. Siswa boleh mengerjakan, saya coba lebih dari satu kali. Kemudian untuk pertanyaan di game, tampilan jawaban yang benar setelah selesai dari pertanyaan saya matikan. Kemudian siswa bisa melihat di akhir jawaban yang benar, ini juga saya matikan supaya nanti kita bisa menggunakannya lagi untuk soal kelas lain. Kemudian pengaturan permainan, power up-nya kita hidupkan. Kemudian waktu, papan peringkat kita hidupkan. Pertanyaan diacak supaya antara satu dengan yang lainnya tidak sama yang muncul soalnya terlebih dahulu. Kemudian pilihan jawabannya juga diacak. Kemudian penebusan, ini untuk mencoba kembali soal yang tadi dijawab salah. Kemudian musik saya on-kan, meme nanti saya ambil yang meme buatan sendiri. Saya klik di sini. Kemudian lanjutkan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, bisa dua cara untuk membagikan ke siswa, berbagi link bisa, atau kita share kodenya nanti kita masukkan di grup kelas. Kalau sudah, kita akan coba untuk bermain sendiri dulu.
Saya gunakan yang pratinggal. Ini tampilan awal untuk memulai game kuisis. Kita lihat dulu pengaturannya. Meme on, sudah on semua. Yang kita gunakan adalah meme buatan sendiri. Kemudian kita langsung coba lagi. Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk melaksanakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu jawaban benar, maka di sini muncul meme jawaban benar. Suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup dinamakan. Option 1. Gejala alam biologi. Jawaban benar. Lanjut. Tini memberi pupuk pada rumput yang tumbuh di halaman sekolah. Pemberian pupuk menyebabkan rumput lebih subur. Hal tersebut membuktikan bahwa makhluk membutuhkan makan. Perhatikan data berikut ini. 1. Air sungai berwarna hijau. 2. Kebakaran hutan. 3. Roti membusuk. 4. Matahari bersinar. 5. Terik es mencair. Berdasarkan data di atas, gejala alam abiotik atau fisik adalah jawaban lebih dari Jawaban benar. Nah, ini hadiah power up. Double party. Kita tunggu saja. manfaat angin bagi makhluk hidup khususnya tumbuhan adalah option 1. Sebagai sumber energi alternatif. Option 2. Membantu nelayan menggerakkan Saat ini dapat meme jawaban benar. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau dulu bayi, sekarang menjadi besar. Salah, maka meme yang muncul ini jawaban salah. Dan soal nomor 8, Perhatikan data berikut. 1. Es meleleh ketika dipanaskan. 2. Burung bertelur untuk melestarikan keturunannya. 3. Langit terbentuk karena adanya pembiasan cahaya oleh sinar matahari setelah turun hujan. 4. Daun putri malu udara dapat menempati ruang, bergerak bebas, tidak terlihat, dan volumenya tidak tetap. Hal ini menunjukkan gejala alam. ternyata salah jawabannya. Setiap makhluk hidup memerlukan oksigen untuk membakar makanan yang terdapat di dalam tubuhnya. Hal Ini adalah soal untuk penebusan dari jawaban tadi.
Suhu udara dapat menempati ruang, bergerak bebas, tidak terlihat, dan volumenya tidak tetap. Hal ini menunjukkan gejala alam. Option 1. Kebendaan komponen biotik. Option 2. Kejadian komponen biotik. Option 3. Kebendaan komponen abiotik. Option 4. Kejadian. Ternyata masih salah juga. Nah, ini muncul jawaban salah. Sekarang kita lihat hasil skornya, ternyata mendapat 80. Nah, kita kembali untuk melihat hasil peringkatnya. Jadi kita lihat di hasil dari yang sudah saya coba. Ini merupakan hasil yang diperoleh siswa pada saat saya ujikan kemarin. Dari nilai tertingginya 80 sampai dengan ada yang 0. Mungkin ini kendala semuanya. Nah, untuk memperoleh hasil seperti ini kita unduh saja supaya nanti dalam bentuk Excel. Kita tunggu. Nah, ini sudah siap untuk dibuka. Kita buka hasilnya dalam bentuk Excel. Soal-soal bentuk seperti ini mungkin bagi siswa tidak terlalu menjemukan kalau dibandingkan dengan soal yang kita berikan secara lisan atau tulis ya. Kita tunggu. Nah, ini. Jadi hasil yang sudah diperoleh siswa tadi bisa kita lihat di sini. Tampilannya seperti ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan cara membuat soal dalam bentuk kuisis dengan tujuan untuk membuat siswa tidak terlalu jenuh dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.